Gue rasa kadang-kadang orang Indonesia tuh kayak raja kandang gitu. Di ASEAN tuh kita ngerasa kita gede gitu. Iya. Kita mah, wah gila negara emang nggak ada apa-apanya lah gitu. Iya. Tapi di luar nggak ada yang tahu kita. Gitu. Nyabu ya udah lah. Ya udah ya, bisa 6 jam malah ya. Iya. 2 jam. Iya bener, gue pernah teleponan orang 3 jam. Iya kan? Iya, lagi nyabu tuh dia tuh si anjing. Lama banget ngucapnya kata gue anjing. Abis itu 3 jam bukan cuma sama gue. Temen-temen gue, lo bisa ditelepon sama dia? Anjing, banyak banget nih orang ditelepon berjam-jam. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Masuknya gini, Ji. Wah siap. Siap. Biar kayak mata Najwa. Tulang punggung stand up kita loh, Ji. Enggak lah, Nat. Iya lah, Ji. Enggak, Nat. Tiap bikin stand up di sini tiketnya 500.000. Iya, amin. Justin Bieber hampir kayak Justin Bieber ya. Jadi dia, Ji. Iya, kenapa tuh dia? Katanya kena stroke ya. Ininya menyeng. Iya bener. Iya bener. Dia harusnya manggung tapi terus dia ini yang mati sebelah gitu kan. Iya. Tapi bukan stroke apa gitu. Apa gitu. Iya. Panji tiket 500.000, 1 juta, 2 juta habis. Dia kayaknya banyak dosa deh. Nah. Dia kayak salah mengkonsumsi apa gitu Nat. Udah sebelah. Iya. Kayaknya kena sindrom Jaja Miharja gitu. Gitu. Mungkin gak bisa buka tapi kasihan sih ya. Kasihan sih. Iya. Ji, tapi menarik dari lu adalah lu akhirnya meninggalkan Indonesia, Ji. Iya. Lu berarti memulai di Amerika dari nol. Padahal lu udah rich, fame. Maksud gue lu punya semua lah di sini. Panji gitu loh. Iya. Kok lu berani sih, Ji? Di sini gak bisa nyimeng, Nat. Ya kita jangan dilawan. Iya, benar. Iya, teman-teman kalau misalkan ada yang colong-colongan, ya terserah lah. Salah lah. Kita jangan dilawan lah. Jangan. Ya. Tapi apa reasonnya? Tapi gue di Thailand gue juga nyimeng. Sumpah. Soalnya kan legal ya. Iya betul. Gue pertama kali, udah gue bisa nyimeng di klub ya. Iya. Seseru itu Iya ya. kalau di pinggir jalan juga bisa. Seru yang dagang tuh dari yang dagang pakai plastik, mas-mas nggak jelas sampai pakai truk bis gitu Ya, jualan. kan? Iya. Tapi kalau gue sih bukan karena itu. Kan cari aman ya. Karena sebenarnya bahkan gue habis mikir-mikir nih, bahkan sebelum gue tahu stand up, gue tuh sebenarnya suka ngomong sama teman-teman gue kayaknya suatu hari gue pengen ke Amerika untuk tinggal gitu. Dulu gue kan siaran di Bandung. Ya. Temen gue yang penyiar Bandung sempat ngomong sama gue, lu inget gak sih dulu waktu di Bandung tuh lu sempat ngomong lu pengen tinggal di New York, walaupun gue belum nyebut sebagai stand up comedian. Nah tapi karena gue udah jadi stand up comedian, kayaknya hampir semua stand up comedian tuh pengen sih untuk nyoba punya karir atau setidaknya ngayal karena pusatnya stand up tuh di New York, pusatnya di situ. Jadi gue pikir takut nyesel gue, takut udah tua kempot. Kenapa nggak gue coba gitu? Tapi lu siap, maksud gue lu meninggalkan semua yang lu punya di sini loh. Nggak banyak banget Nat, dibilang kaya juga nggak kaya banget Nat. Loh, Anda kan jubir Anis ya? Loh, mau ke sana Anda ini Iya dong. Maksud gue Anda punya semua loh di karir Iya, politik tapi mungkin bisa. Stand up kalau mau. tiket laku banget gitu. Iya. Tiba-tiba ke Amerika, you are nothing gitu di sana Betul. Dan lu berani ngambil keputusan itu kan kayak wow. Iya, tapi gue sih sebenarnya mungkin harus diakuin keputusan itu jadi dipermudah karena anak gue hayu, istri gue setuju gitu. Seandainya anak gue nggak mau, istri gue nggak mau, mungkin berat juga. Cuman ya karena mereka setuju, mereka mau, dan gue takut nyesel. Dan nabungnya udah dari 2017, Nat. Nabung buat bawa anak Iya, untuk ini bawa loh. keluarga. Gue nabung untuk bisa hidup di situ dari 2017. Jadi ya udahlah dijadiin aja. Gue takut nyesel bener deh. Takut nyesel ya? Iya. Gue pikir lu tuh tipe orang yang kayak udah nggak challenging nih di sini. Misalnya kayak Agnes Monica ya. Dulu kalau AMI Award kan dia menang mulu. Iya, bener juga. Mungkin kayak saya sudah capek di sini gitu ya. Mungkin Iya, ya. iya. Saya harus go. Kalau lu nggak kayak gitu? Mungkin bukan capek sih, tapi bentar lagi kan gue mau show di Istora. Ya. Istora itu bener-bener puncak target gue. Dari pertama kali gue stand up, gue emang nargetin di Istora. Ya. Jadi dalam hati juga ada perasaan,
setelah Istora apa ya? Takutnya jadi nggak challenging gitu karena buat gue Istora tuh sakral lah gitu. Gue pertama kali nonton sesuatu live Istora, gue nonton Google Five sama Gaban. Dulu tuh gue kecil Google Five sama Gaban pernah datang ke Indonesia bikin show gitu ya. Iya nonton di situ. Abis itu gue kan sangat mengagumi Glenn Fredly. Gue pertama kali, gue pernah stand up di Istora itu untuk show-nya Glenn. Terus terakhir kali gue nonton konser di Istora juga konsernya Glenn. Dengan Glenn meninggal tahun 2020 itu gue yang ya bener nih harus di Istora sih gitu. Jadi ya udah gue setelah nyampe ke Istora terus gue bingung nggak ada ambisi lain gitu. Nah gue New York takut ngerasa stagnan. Iya. Udah ditambahin takut nyesel dan segala macam, ya udahlah kita ke New York aja kita jadiin gitu kasarnya. Oke. Nah bisnis lu yang ada di sini lu kan punya ada komika ya, ada PH nggak sih lu? Lu kan jadi director juga ya? Iya tapi gue cuma ngedirect aja nggak punya PH. Oke, lu director, komika. Lu ada apa lagi sih? Banyak kan lu? Narkoba. Narkoba itu Angga ya? Itu Angga. Pengalaman saya banyak sama dia. Itu Angga. Nulis film, direct film. Iya. Itu lu tinggal semua? Nggak banget sih, tapi harus worth it lah duitnya untuk gue balik dari... Ya. Ya, antara worth it duitnya atau worth it kesempatannya gitu misalnya. Misalnya atau misalkan Garin Nugroho bilang, Panji pulang dong ke Indonesia mau bikin film, balik gua. Balik. Iya, tapi secara umum sih gue emang udah berkarir di situ, pengennya di situ terus gitu, nyari duitnya di situ. Di US? Iya, di New York. Anjir, Panji gokil. Ji. Pertama kali lu ngejekin kaki di US ya, dan lu stand up. Di sini kan lu something lah, wah Panji gitu. Di sana kan gak ada yang tahu lu dong. Gak ada yang tahu. Gimana Ji, pertama kali tuh lu open mic, nobody knows you ya? Lu pernah gak sih udah nyanyi berapa tahun, tiba-tiba lu mesti nyanyi di sebuah tempat terus pelok gitu jadi susah nyanyi? Gue sering gue, tapi kalau saya mabok ya. Kalau saya peloknya, saya gak sadar ya gitu loh. Oh udah kelar ya gitu. Kalau lu kan beda case ya. Lu kesana gak ada yang tahu lu, gak ada yang minta foto sama lu. Iya betul. Apa tuh rasanya pertama kali? Gitu. Jadi gue tuh punya konten YouTube, judulnya .id Weekly Vlog. Di bumpernya tuh ada klip pertama kali stand up di New York. Orang bisa menilai dari klip itu bahwa gue tuh ngomongnya jadi mumbling gitu, jadi nggak jelas, deg-degan. Karena apalagi saat itu yang nonton cuma 4 manusia. Itu pun kru lu semua katanya? Iya enggak ya. Nggak, tapi stand up comedian aja nyampe open mic. Jadi waktu itu sih jadi pelo, jadi ngomong nggak jelas. Padahal gue bahasa Inggris juga nggak jelek-jelek amat. Tapi jadi kayak nggak bisa ngomong. Paniknya bukan main sih. Tapi setelahnya tuh jadi lucu di benak gue kayak, gila gue udah lama banget gak ngerasain kayak gini. Iya, bahkan kalau boleh jujur, ketika stand up pun nggak pernah kayak gini. Karena sebelum stand up gue kan udah presenter gitu. Jadi gue menemukan sesuatu yang baru, terus kayak ini lucu juga sih. Lucu gitu rasanya mulai dari nol tuh menarik lah, seru gitu. Gokil. Ada serunya, iya. Tapi kan gini Ji, culture kita, misalnya lu tadi bahas cimeng. Di sini kita bisa ketawa. Di luar kan, apa sih gitu ya. Terus misalnya kita bahas apalah prostitusi, politik. Kan beda culture ya. Nah lu gimana ngulikin Ji? Kan culture US jauh lah. Jauh. Ya, caranya adalah dengan open mic terus-menerus, terus melewati Anya terus-menerus gitu. Karena memang, kenapa ya? Pertama, satu, cara joke yang mereka atau bentuk joke yang mereka mau kunyah juga beda. Di Indonesia tuh lebih theatrical gitu, lebih banyak gerakannya, lebih pecicilan, lebih ekspresif. Di New York tuh lebih lempeng sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi kalau misalnya lu agak gelagat lu aneh-aneh juga mereka kayak, apaan sih lu nggak punya joke bagus lu sampai harus kayak gitu. Iya, ada gitunya gitu. Ada gitunya. Iya, jadi gue mesti bukan cuman ngeraba topiknya apa, tapi gimana cara bawainnya dan butuh waktu gitu. Makanya open mic itu sebenarnya kan tempat komika ngelatih materi baru. Betul. Makanya banyak yang nggak mau, bahkan komedian habis selesai di open mic dia cabut gitu. Tapi gue tuh sengaja nonton sampai akhir karena gue pengen nonton mereka tuh kayak gimana sih kalau stand up, ritmenya kayak gimana, topiknya apa sih yang lu bahas di situ. Beda ya Ji? Beda sih, beda. Orang gue kalau nekat, beda banget. Pertama-tama ada tuh open mic yang ini adalah anniversary ke-50 saya nih stand up. 50 tahun stand up. Nenek-nenek, bener-bener nenek-nenek. Lucu lagi. Nenek-nenek stand up. Iya. Dari nenek-nenek, di sini mah gak ada gitu. Terus udah gitu ada lagi yang naik atas panggung. Dia ngomong bahwa dia menjadi transgender. Ada yang dia ngomong dia adalah imigran dari Uganda. Semua itu unik dan beda. Sehingga topiknya tuh beda sama sekali. Di sana tuh mengapresiasi beda gitu.
Kalau lu beda, gue mau dengerin. Tapi kalau misalnya lu umum banget, generik banget, aduh ngapain nonton lu, gue ada banyak lah gitu. Iya. Jadi itu juga tantangan, susah banget untuk udah 10 tahun stand up, tiba-tiba lu mesti ke sebuah tempat, ulang lagi identitas lu sebagai siapa gitu di atas panggung. Iya. Nah itu jadi tantangannya memang. Dan lu nge-branding diri lu di US sebagai apa? Panji siapa? Orang Indonesia, karena di sana nggak ada orang Indonesia. Lu doang ya? Iya. Kan gue udah bilang dulu tulang punggung kita ya. Kalau anda tidak lucu kita kecewa lo di sini Iya ya. bener. Kalau gue anyep mulu kasihan bangsa Indonesia. Iya dong, karena kita mengharapkan ke lu. Iya kan? betul. Lu berarti membranding diri lu sebagai Panji orang Indonesia. Betul. Dengan culture Indonesia. Betul. Kemakan nggak jokes lu? Maksud gue bingung banget deh. Bagus sekali pertanyaannya, karena mereka nggak ngerti. Mereka bingung Indonesia itu apa, Nat. Bahkan mereka tahu Singapura tahu, Malaysia tahu, Filipina apalagi orang Filipina banyak. Justru Indonesia tuh asing. Masa sih? Asli. Gue tuh harus untuk membuat mereka mau merhatiin, gue harus mulai dari ngomong Bali dulu. Bali ngerti nggak? Oh Bali gue tahu. Kalau cewek-cewek tahu Bali karena yoga, yang cowok-cowok karena surfing. Abis itu baru tuh mereka mulai masuk. Gue kasih tau bahwa Bali itu sebenarnya cuma satu pulau dari Indonesianya gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Tapi emang harus gitu karena kalau nggak gitu gue nggak unik gitu. Jadi tantangannya tuh gimana caranya mereka mau nyimak. Keunikannya udah jelas tapi gimana caranya mereka mau nyimak omongan gue gitu. Nah jadi banyak joke itu perbandingan di Amerika kayak gini, kalau di Indonesia begini. Oh jokes lu main di situ tuh ya? Iya, jadi mereka ngerti oh gitu kulturnya gitu. Tapi ada resikonya di Indonesia seakan-akan dianggap itu gue ngejelek-jelek Indonesia. Oh itu kan? Ya kan gue suka ngupload klipnya, protesnya gitu. Kalau lu jauh-jauh ke Amerika ngejelek-jelekin Indonesia gitu. Iya. Tapi itu resikonya. Itu jadi beban nggak sih? Maksud gue kan it's just a jokes ya. Iya. Itu gimana itu? Yang jadi masalah itu bukan jadi masalah ya. Gue tuh nggak ngerasa itu ngejelek-jelekin. Iya. Itu Indonesia gitu, nggak jelek, emang gitu aja gitu. Kayak gini, contohnya apa deh? Ya. Contohnya apa? Perempuan pesek. Ya kan ada orang yang ngerasa pesek itu kekurangan. Iya. Gue nggak ngerasa pesek. Anak gue yang cewek pesek, tapi menurut gue itu adorable. Maksud gue. Ya. Jadi ada banyak hal yang oleh mereka dianggap kekurangan. Gue nggak nganggap itu kekurangan. Atau gini deh, perempuan gigi berantakan. Kalau zaman gue dulu nih, giginya berantakan gitu. Zaman sekarang anak JKT48 giginya berantakan semua, boleh lihat. Iya benar. Ya karena di Jepang tuh gingsul tuh cantik gitu, manis buat mereka. Kayaknya JKT48 tuh koleksi perempuan-perempuan dengan gigi berantakan deh, ngumpul di satu. Iya gitu kan. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak gitu. Sebagian orang akan ngerasa dia jelek, tapi sebagian orang ngerasa nggak jelek itu mah karakter. Nah, ketika gue ngomong Indonesia, gue nggak ngejelek-jelekin karena gue nggak ngerasa itu jelek. Gue ngerasa itu kita. Gitu. Jadi ya udah gue nggak bisa ngubah persepsi mereka. Kalau mereka ngerasa gue ngejelek-jelekin ya terserah. Tapi buat gue tuh nggak ngejelek-jelekin gitu. Kayak gue ada joke kayak gini. Di Amerika waktu itu ada penembakan di dalam kereta subway. Oh tahu gue. Kereta subway kan nggak gede ya. Terus orang ini nembak 30 tembakan, tapi nggak ada yang meninggal, cuma 10 orang yang kena peluru. Di Amerika orang tuh sibuk ngomongin, oh ini teori konspirasi nih, kenapa bisa seperti itu gitu. Gue bilang tapi kalau di Indonesia itu kejadian, pasti di Indonesia yang ditanya, agamanya apa tuh orang? Ibunya kayak gimana? Di rumah kayak apa sih dididiknya? Ngerti gak sih maksud gue? Kan beda ya. Mereka ketawa tuh di Amerika Serikat tuh. Mereka ketawa karena lucu juga ya gitu. Tapi di Indonesia kan orang yang denger itu bilang, kalau jelek-jelekin Indonesia. Lah, nggak jelek-jelekin Indonesia. Emang gitu kita gitu. Gitu loh poin gue. Nggak jelek, emang kita kayak gitu. Nah udah, jadi gue kerjanya cuma ngomongin Indonesia. Tapi ya karena dibutuhkan komparasi, biar orang New Yorknya ngerti, resikonya orang Indonesia tersinggung. Gitu. Tapi di Indo emang gitu, agamanya apa tuh? Ya kan suka gitu kan. Kalau ada penjahat kan, coba kayaknya ditanya tetangganya ya. Kalau ada apa-apa, kan kemarin ada kejadian tuh perempuan pakai jilbab mau masuk istana presiden bawa pisau. Tahu gue yang bawa pisau. Iya. Cuma itu kan tapi itu kan nggak perlu ditanya agamanya apa ya. Iya. Kalau udah pakai itu kan. Iya betul. Siapa tahu cosplay lagi. Iya, tapi yang mau wartawan kan ditanya tetangganya. Orangnya gimana gitu. Orangnya baik dan pendiam. Iya bener. Aneh banget. Apa urusannya nanya tetangga ya? Ngapain nanya tetangga ya? Aneh bener. Tapi emang itu kultur kita kan. Itulah kita gitu. Itu yang lo pin bring out di US. Iya karena pertama gue tuh seneng cerita soal Indonesia. Seneng banget gue cerita soal Indonesia. Tapi di luar itu gue ngerasa gemes kayak, tau gak sih? Gue rasa kadang-kadang orang Indonesia tuh kayak raja kandang gitu. Di ASEAN tuh kita ngerasa kita gede gitu. Kita mah, wah gila negara emang gak ada apa-apanya lah gitu. Tapi di luar, gak ada yang tahu kita. Masa mereka lebih tahu Malaysia, Filipina, Singapura daripada kita, Bangkok, Thailand mereka tahu daripada kita. Padahal kan kita gede banget kan, jadi kan tanda tanya besar. Kalau misalnya campaign visit Indonesia Year-nya pemerintah nggak bisa, ya mungkin kita lewat
produk-produk kultur pop gini lewat entah musik, tari, termasuk stand up gitu. Iya. Tapi mereka pada tahu Ji, Bangkok. Tahu Bangkok. Better dari Indonesia, misalnya Thailand gitu. Iya tahu mereka. Mereka jauh lebih tahu Singapura. Kalau Filipina banyak banget sih orang Filipina di sana. Makanya gue tuh sering disangka orang Filipina, saking banyaknya. Oke. Ya jadi maksud gue, ya gila gantung banget nggak ada yang tahu Indonesia. Padahal kita di Indonesia suka ngerasa bangga kan gitu. Jadi ya udah. akhirnya Jago kandang ya. Iya, jago. Begitu kandang. keluar, bingung. Iya, bener. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa deh. Sekalian toh gue emang pengen ngebangun karir sambil pelan-pelan ya coba aja kalau kita bisa raise awareness tentang Indonesia. Iya. Mereka bahkan kan gue pernah bilang, masa lu nggak tahu Indonesia? Barack Obama kan SD-nya di Indonesia. Iya dong. Iya nggak ada yang nggak. Sumpah loh. Iya. Itu di President of United States loh. Iya. 2 periode lagi ya. Betul. Tidak ada yang tahu. Ada patungnya lagi di benteng. Iya kan ada patungnya. Tidak peduli. Iya, Pokoknya dia taunya Bali ya. Bali mereka tahu. Oke. Rata-rata sih yang ngerti Indonesia sih tahu Jakarta, tapi ya kecil sekali yang mereka tahu tentang Indonesia. Oke. Sekarang berarti lu udah berapa tahun Ji di Bali di Gue mulai dari di US? Januari. Sekarang bulan apa sih? Hampir setahun. Hampir setahun. Nanti sampai Desember tuh ya berarti 1 tahun penuh gue di New York. Makin oke nggak? Dibanding lu awal datang, month by month, makin oke. Iya, tapi kemarin gue manggung di Boston. Anyep. Kenapa? Di Boston. Kenapa? Karena gue baru sadar ternyata joke yang gue tulis dan gue bawain selama di New York itu ternyata nggak nyambung ketika dibawain di Boston. Karena secara kultur udah beda lagi. Ini kayak Jakarta, kita main ke Solo gitu ya. Betul. Joke-joke yang Jakarta banget lu bawa ke Solo nggak kena karena orang Solo nggak ngerti Iya, gitu. iya, Sama, iya. jadi udah susah-susah gue nih bulan ke-8 nyoba nulis joke soal New York, pas gue bawa di Boston mereka nggak ngerti gitu. Jadi gue aduh ini ternyata masih panjang banget perjalanan gue. Tapi kalau progres sih progres. Progres dong. Diajak manggung, terus udah dapet kesempatan untuk main di comedy club. Tapi masih jauh untuk sampai ke titik yang gue tuju gitu. Tapi ya belum juga setahun pelan-pelan. Ya proses lah Ji. Iya. Gila lu banding ninggalin sini aja ke sono tuh menurut gue udah. Lu doang Nyet. Makanya Anda tulang punggung ya. Punggung ya. Kalau tidak sukses. Jangan gitu Anda. Itu masih beban ya. Iya. Kalau tidak sukses Anda awas ya. Tapi gue juga tahu kok maksud gue. Ya. Guanya juga bukan harus sukses ya. Maksud gue harus berhasil untuk buka jalan kepada yang lain. Karena sejak gue kesana tuh komika di Indonesia tuh pada WhatsApp, bang kayak gimana tinggal di sana, gimana sih biaya hidupnya. Gue bahkan di rumah gue udah nyiapin kamar tamu. Sekiranya ada stand up comedian dari Indonesia yang mau nyoba ke New York, tinggalnya di rumah gue aja nggak apa-apa gitu. Jadi emang itu yang gue rencanakan. Makanya gue moga-moga sih bisa. Kalau ada stand up yang nekat ke sana tapi nggak bisa bahasa Inggris, kayaknya mending jualan ganja. Jauh susah orang suruh ngomong. Tapi gue bilang sama anak-anak ini, nggak harus bagus-bagus banget. Ya. Karena orang New York itu terbiasa ketemu imigran, broken English pun ngerti. Jadi dulu tuh gue suka khawatir, stand up tuh khawatir, aduh grammarnya bener atau enggak. Iya kan. Iya, terus gitu teman-teman gue di situ, nggak ada yang peduli grammar di sini. Dan pas gue tonton juga, ini orang grammar berantakan semua. Tapi orang New York tuh ngerti-ngerti aja. Habis sering ketemu orang yang grammarnya buruk gitu. Jadi asal lu berani, dan bisa bahasa Inggris dikit, menurut gue sih siapapun bisa sih berkarir di sana. Tapi kan kalau kita nonton Netflix atau Prime gitu, kan kalau kita nonton stand up siapa? Kalau gue agak awam ya, yang gue tahu cuma ini Anji. Dave Chappelle. Betul. Kan kalau itu gue ganti ke teks Indo, jadi kayak nggak lucu ya. Betul. Nah, lu ngerasain itu dong? Sama. Gue nggak bisa tuh joke-joke yang gue punya di Indonesia selama 10 tahun, gue alih bahasa ke bahasa Inggris. Iya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya gue ngulang dari nol. Benar-benar ngulang dari nol. Ya. Karena orang nggak nangkep gitu. Nggak nangkep kan? Nggak nangkep joke-nya. Di mana lucunya ya ini? Betul. Jadi udah gitu, gue kadang-kadang suka iri ya. Gue ngeliat stand up comedian, lu kagak mikir aja udah bahasa Inggris ngomongnya. Gue mesti mikir dulu ngomongnya gimana dia kan ya. Dia orang bule. Iya. Dia emang orang bule. Iya. Padahal gue juga bahasa Inggris nggak jelek-jelek banget. Tapi tetap gue di atas panggung tuh masih suka gitu. Masih suka ngomong gitu gue. Oh gitu? Iya. Ada suka ehnya gitu. Ada ya? Iya. Masih suka ngomong iya kan. Itu gak sadar pas gue liat rekamannya. Lah ngapain gue ngomong iya kan. Masih ada kayak gitu-gitunya gitu. Si paham tuh mereka ya. Si paham tuh ya kan. Paham banget tuh. Apaan tuh. Tapi ya siap pelan-pelan lah. Susah banget lah. Tapi progresnya oke ya. 8 bulan hampir ya? 9? 8 bulan masuk 9. Iya. Dan banyak yang nge-DM lo untuk mencoba di sana juga Inji. Iya, tapi mereka ya lagi ngumpulin duitnya lah. Nah, iya. Mereka sampai nanya, makan berapa bang sehari? Kata gue, lo mau $3 sehari juga bisa, cuma gak ada gizinya. Makan aja pizza gak ada gizinya, pizza keju. Tapi ya bisa-bisa aja.
Pizza nggak ada gizi kita. Mie instan 2.000. Iya bener. Makanya goblok. Di sana soalnya emang yang mahal tuh rumah. Maksudnya tempat tinggal. Itu yang paling mahal. Ya, iya, kalau iya. makan mah ya gimana gaya hidup lo aja gitu. Ya. Nah itu dia biaya itu mahal nggak sih, Ci? Mahal. Misalnya ada orang yang pengen kayak lu deh, gue kayak lucu deh, gue jago bahasa Inggris, gue pengen mahal nggak sih biasa makan, lifestyle, sewa rumah. Kalau lu single, jauh lebih murah daripada yang gue siapin untuk gue dan keluarga. Karena gue mesti lu bopong mikirin, semua ya? Iya, anak gue 2, istri gue 1, terus mesti nyari rumah yang datang dari lingkungan yang baik karena sekolah di Amerika tuh zonasi sistemnya. Zonasi itu apa? Jadi lu hanya boleh nyokolain anak lu di dekat tempat tinggal lu. Kalau lu mau sekolahnya bagus, maka pilih perumahan yang bagus. Karena kalau perumahannya busuk, sekolahnya juga busuk. Oke. Iya, nah jadi gue mesti genjot di sini supaya duit gue oke, supaya gue bisa ngontrak di rumah yang perumahannya oke, supaya sekolah anak gue oke. Alhamdulillahnya sekarang anak-anak gue sekolahnya oke lah gitu, sekolah bagus, terus banyak orang Asianya. Tapi jadi mahal. Kalau lu single lebih murah gitu, karena memang New York adalah kota termahal di Amerika Serikat. Iya. Dan kalau nggak salah 5 besar termahal di dunia. Tapi buntut-buntutnya sih gimana gaya hidup lu. Kalau lu nggak belaga pengen jadi Kardashian gitu, lu sederhana aja jadi orang, sebenarnya bisa-bisa juga. Banyak kok orang yang ada di New York nggak punya duit. Bahkan gue sering ketemu orang di New York nggak bisa bahasa Inggris. Kerja jadi satpam department store lagi. Gue nanya, si anjing lu kan kerja di New York, nggak bahasa Cina lu anjing, aneh banget. Dan ini bukan lagi di Chinatown, ini lagi di tempat umum, kata gue. Ya. Aneh dah lu. Yang lebih aneh yang mempekerjakan ya. Iya, aneh banget. Aneh banget nih, tapi karena gue di New York sering banget ketemu sama orang, jadi di New York tuh banyak banget orang nggak punya skill, nggak punya cita-cita, nggak tahu mau jadi apa, bahkan nggak bisa bahasa Inggris, tapi hidup lo di situ. Sumpah lo? Iya, dia jadi cuma berangkat aja dulu. Dia cuma punya tekad aja dan nekat jadi dia. Nah jadi ya kalau misalnya lu punya kemauan, duit ya boleh lu siapin, tapi berapapun juga bisa sih. Ya. Nah sekarang pertanyaan lu mau legal atau nggak legal aja. Kalau legal agak susah karena mesti nyiapin visa. Iya. Kalau ilegal ya agak susah karena lu bisa ditangkap dan dipulangkan gitu. Nah. Karena banyak juga di New York yang ilegal. Lu? Legal gue pakai visa. Tenang. Tenang. Saya aman. Lu aman kan? Lu berarti punya green card untuk kerja? Belum, masih visa O1 namanya. O1 itu untuk orang-orang dengan skill spesifik gitu. Jadi kalau misalnya lu stand up comedian, penari, public speaker, bahkan social media influencer, itu kalau mau kerja di Amerika Serikat pakai visa O1. Bisa udah. Visa O1 gue masa berlakunya 3 tahun. Dalam 3 tahun itu gue ngurus green card. Karena kan green card kan susah dan lama. Kan? Ya. Jadi ya pakai visa itu dulu sambil ngurus green card. Wah keren. Ji, kalau di sini lu tuh kan terkenal banget vokal ya. Banyak ya. Banyak yang wah ada demo ini. Ya. Nah, kalau di sana apa yang ingin Anda vokalkan? Apakah Trump? Waduh. Gue bahkan takut di sana. Kalau di sini gue nggak peduli kalau nyinggung orang kan. Iya. Terusnya gue takut menyinggung orang. Orang nggak punya temen pak. Iya kan digebukin pelawak New York kan malu juga kita kan. Iya, apa lu setan digebukin Iya. Makanya kadang-kadang gue habis ngelempar joke pas gue turun gue nanya tadi tuh gue ofensif nggak sih gitu, orang tersinggung nggak sih gitu. Tapi ada komedian namanya Kevin Sanchez, dia turunan Puerto Rico, dia bilang bro kita tuh pelawak tuh nggak minta maaf. Pelawak tuh nggak minta izin, kita minta maaf. Jadi lu kalau mau stand up nggak mesti nanya sama orang ini boleh atau nggak diomongin, ngomongin aja. Kalau tersinggung baru minta maaf. Di luar. Kalau di sini, tidak bisa. Iya. Tapi ya gue nggak peduli juga sekarang. Kalau di sini. Bodoh. Nggak peduli amat lah. Orang waktu itu gue pernah bikin pertunjukan yang gue desain sebagai pertunjukan paling nggak menyinggung. Paling aman, ngomongin diri gue sendiri. Tetep aja tuh orang tersinggung gara-gara gue bilang gue nggak suka kucing. Oh gue tahu tuh. Rame banget itu pak. Iya. Gue pernah ngomongin SBY, Jokowi, Prabowo, FPI. Kagak pernah serame kucing. Tapi ya berarti ya kesimpulan gue adalah sehati-hatinya gue bikin materi stand up, ada aja yang tersinggung. Jadi ngapain hati-hati? Toh niat gue nggak pernah buruk, emang cuma pengen bikin orang ketawa. Bablasin aja. Kalau di luar, tingkat ketersinggungannya lebih kecil. Kalau gue tonton ya, kadang orang suka bercandain Jesus. Betul. Black people, white people, everything lah ya. Gue kadang nonton, anjing maju banget nih negara ya. Maksudnya mau ngatain apapun ya. Kok bisa sesantai itu ya, Nji? Nah. Apa Nji? Menurut lu apa kelebihan mereka? Mereka itu sangat berpegangan sama freedom of speech.
Jadi memang lu boleh ngomongin apa aja. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga boleh ngomong apa aja ke lu ketika mereka nggak suka. Udah itu aja. Jadi fair game. Fair game. Kalau di kita kan jangan ngomongin itu, gitu kan? Kalau di sana boleh ngomongin itu, tapi lu jangan kabur lu ketika gua omelin balik gitu kasarnya. Karena kalau di Lu sana nyinggung dia attack lu, oke. Gitu. Iya harus terima. Kalau lu mau ngomong itu, gue juga boleh dong. Ngomongin lu balik gitu. Jadi bentuk itu bisa lebih ngeri gitu. Kalau di Indonesia, nggak lucunya orang stand up. Paling di sini juga diem aja, gitu. Nggak enak kalau malah kasihan ya kalau kita ngeliatin yang nggak lucu. Di New York, kalau lu nggak lucu, disuruh turun, diteriakin, dilemparin kaleng bir, wah udah aneh-aneh tuh. Sumpah lu. Sumpah, kemarin baru aja rame tuh ada stand up comedian perempuan dilempar bir. Karena nggak lucu? Bukan, karena kayaknya lagi ngomongin politik kalau nggak salah. Lagi ngomongin Donald Trump. Terus ada pendukung Donald Trump, kebetulan mabuk, ngelempar kaleng bir ke panggung. Mabuknya anggur merah lagi ya? Gak ada di sana? Di sana ada intisari nggak sih? Gak ada ya? Harus saya cari dulu ya Pak. Saya nanti ke bar, saya tanya, do you have intisari? Amer, you know Amer? Amer ya kan? Ditimpuk? Sorry. Maaf. Iya, ditimpuk terus udah gitu sama komediannya diambil, diminum sama dia. Sumpah. Iya, karena udah biasa dia udah tenang sama yang kayak gitu-gitu. Tapi mana yang lebih healthy, Ji? Menurut tuh culture luar apa culture sini? Sebagai stand up ya, kita ngomongnya enggak. Menurut gue luar. Kenapa? Karena di luar menurut gue lebih fair dalam arti kata kebebasan berpendapat itu berlaku terhadap siapapun termasuk orang yang nggak sependapat sama kita. Kalau kita tuh, gue pro kebebasan berpendapat, tapi kalau lu pendapatnya nggak sesuai sama gue blok lu. Ya, kalau di Amerika Serikat nih, semua orang boleh ngomongin apapun. Tapi bising sekali, demokrasinya bising sekali. Semua orang boleh berpendapat. Tapi kayaknya emang harus seperti itu. Di sisi lain, kebebasan untuk milih joke apa yang mau dibahas juga di sana mengagumkan. Gue udah ngelihat segala macam joke lah di sana. Dan ngaco ya, maksud gue bener-bener liar banget. Hardcore. Iya, bener-bener liar banget. Tapi lucu gitu, karena kalau bukan karena stand up, gue jadi nggak tahu kehidupan. Karena ada satu stand up comedian dia tuh porn star aslinya, orang kulit hitam cowok. Joke-nya tuh tentang menjadi porn star. Mana mungkin kita dengar perspektif itu di Indonesia kan? Nggak mungkin. Jadi ini seru banget nih nontonin orang ini ngomongnya aneh-aneh semua gitu. Iya. Jadi ya kebebasan mereka untuk ngomong apapun itu membuat komedinya juga jadi jauh lebih seru. Jauh lebih sehat, jauh lebih fresh ya. Betul. Tapi kalau diserang balik ya udah sehat. Iya. Jadi menurut lu bising ya? Bising, tapi kayaknya ya emang kalau mau fair ya harus bising. Harus mau bising. Jadi menurut lu kita belum siap untuk demokrasi? Menurut lu? Loh, saya beneran. Kan kita negara demokrasi nih. Iya. Katanya. Belum cukup dewasa untuk bisa mempraktekkan demokrasi dengan utuh. Gitu kasarnya mungkin. Jadi karena untuk bisa berdemokrasi ada banyak skill nih. Menerima berbeda pendapat, skill untuk berargumen gitu-gitu. Kita mereka juga masih baru, Nat. Baru juga tahun 45. Mereka 1776, Nat. Oh, kita perang Jawa juga belum tuh, perang Diponegoro tuh. Iya, mereka udah merdeka 1776, coba lu bayangin. Kita mereka tahun 1945. Jadi emang masih muda, jadi ya ada banyak waktu lah. Moga-moga nggak bubar sih negara. Moga-moga. Kan katanya 2023. Iya benar, katanya gitu. Ji, gue juga penasaran sama stand up tuh soal roasting deh, Ji. Gue gak tahu deh, gue tuh bingung sama roasting ya. Kayak gue ada event di tanggal 10 sama sebuah bank ya. Nat, lu di roasting ya? Gue gak diajak sama lu, ngeri. Lu kan di Amerika. Oh iya, oke. Anda sudah kaya raya. Iya. Terus dia nanya gini, ada gak yang boleh gak dibahas, Nat? Menurut gue bahas aja gitu loh. Karena menurut gue biar stand up komediannya bebas aja gitu. Mau bawa family kayak, mau bawa apa. Nah, kemarin kan sempat ada case ya. Satu stand up comedian merosting seseorang dan dilaporkan ke polisi. Gue nggak pernah paham batasan apa sih, Ji? Maksud gue roasting tuh ada batasannya nggak? Oke. Secara umum, roasting itu bukan teknik tapi acara. Roasting adalah acara di mana sejumlah komika membuat kelucuan dengan menggunakan lu sebagai objek. Ya. Tapi juga konsep acaranya mengharuskan, bukan mengharuskan ya, fairnya adalah dia abis itu nyerang balik. Itu namanya roasting tuh. Itu namanya roasting? Abis 5 orang ngomongin lu, selesai nih, abis itu ini ngomongin 5 orang itu. Boleh? Boleh. Emang bahkan disarankan. Bahkan sebenarnya, si yang roasting dan yang di roasting itu duduk bareng dulu, diskusi. Apa aja nih yang kita bisa bahas nih? Apa yang boleh dibahas, apa yang gak boleh dibahas.
Nah, berarti tidak serta-merta ketika gua di atas panggung lagi ngomongin orang itu roasting. Itu hanya sekedar menggunakan topik aja. Oke. Karena ada yang suka bilang gini, loh kok si, katakanlah Mamat Al-Kathiri kemarin sempat kasus ya. Kok Mamat Al-Kathiri ngerosting saya, kan roasting harus ada saya di depannya. Ya jawabannya adalah nggak setiap kali gua ngomongin orang itu roasting. Cuma sekedar jadiin topik aja. Iya. Kalau gue di atas panggung pengen ngomongin lu, bukan karena gue pengen ngerosting lu, tapi karena lu ada dalam kehidupan gue gitu. Topiknya itu aja gitu ya? Iya, emang cuma sekedar topik gitu. Topiknya kadang-kadang soal kursi, soal lampu, dan soal onat gitu. Iya. Nah, jadi pertama yang mesti disadarin roasting itu adalah format acara. Nah, kalau ditanya batasannya, Ada batasannya nggak? sebenarnya yang benar, Ya. kalau misalnya dalam konsep acara, batasannya ditentukan sama yang di roasting. Oke. Misalnya nih, gue jadi objek roasting. Ditanya sama komedian-komediannya, apa yang nggak boleh dibahas? Oke. Gue akan bilang, jangan ngomongin anak gue. Ya. Oke, berarti anak-anaknya nggak diomongin. Udah gitu doang aja. Kalau gue tetap ngerosting anak lo, gue yang salah. Betul. Karena kita udah punya komitmen dulu nih. Betul sekali. Betul. Limitnya di situ doang ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita balikin ke gimana kalau misalnya si Panji lagi stand up, lagi ngomongin orang. Iya. Ada batasnya atau enggak? Nah, ini yang agak susah harus gue akuin. Karena misalnya gue ngomongin lu, pasti ada alasan spesifik. Entah ada kelakuan lu atau kejadian yang menimpa hidup lu yang bikin gue pengen bahas. Ya. Contohnya misalnya kemarin KDRT ya. Cok Slam. Iya. Kan kita bisa bebas dong ngomong. Kan emang the truth. Emang itu kejadian. Betul. Kecuali itu gosip ya, benar. Ya, boleh. Itu dia berhak tersinggung nggak? Nah, dia boleh-boleh aja tersinggung, itu haknya dia. Itu haknya dia. Tapi gue sebagai komedian juga boleh aja bilang, lu boleh marah sama gue, tapi gue juga boleh nggak peduli sama lu, karena hak gue. Ya. Siapa bilang gue mesti izin untuk ngomongin lu? Orang lu ada dalam kehidupan, gue baca berita tentang lu. Itu kan. Iya, dan gue ngomongin lu itu karena menurut gue, itu perlu untuk dibahas. Enak aja lu ngelakuin sesuatu yang salah terus gue nggak bisa bahas. Kan gue nggak pengen orang lain untuk ngelakuin itu, kan gue juga punya alasan gitu. Iya. Gue dulu punya joke soal pemerkosaan. Terus orang bilang pemerkosaan nggak boleh dijadiin bercandaan. Gue bilang harus dijadiin bercandaan. Karena kalau gue alasannya adalah bukan untuk ngetawain korban. Masalahnya di Indonesia ini banyak orang yang masih mikir pemerkosaan itu karena baju. Orang itu yang gue anggap tolol. Orang itu objek tertawaan gue. Oh, paham gue. Ngerti gak maksud gue? Jadi orang-orang tuh punya alasan kenapa ngomong. Karena yang kasus kayak gini banyak. Ridwan Remin pernah bikin Ruben Onsu marah. Mamat pernah bikin anggota DPR BT, betul. Terus Marcel pernah, orangnya mungkin enggak, tapi fansnya ngamuk karena ngerasa dipikir diomongin. Cuman yang orang mesti tahu adalah, kenapa lu ngelarang gue ngomongin orang, lu juga sehari-hari ngomongin orang, bedanya apa? Iya. Nah, kan lu juga ngomongin orang, gue juga ngomongin orang, cuman gue lucu aja gitu. Ya. Kenapa gue ngomongin dia? Ya karena gue punya pendapat tentang dia ada dalam kehidupan gue baca berita ada dianya. Jadi hak gue juga gitu. Oke. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika orang ini tersinggung kemudian menggunakan UITE atau bahkan menggunakan kekerasan untuk membenarkan ketersinggungannya. Di show gue yang di Istora itu gue bilang bahwa orang boleh tersinggung, yang nggak boleh tuh nyakitin aja, nyiksa, ngancem, membunuh. Gue pernah loh di orang tersinggung sama gue, darah gue halal. Bohong. Iya. Sumpah lu? Padahal sholat aja jarang loh gue. Kenapa darahnya tiba-tiba halal ya? Gue sholat juga jarang, tapi maksud gue segitunya nyanyi. Iya. Anjing. Darah gue halal. Anjing. Gue boleh dibunuh sama orang Islam. Tapi kan jadi, gue tuh nggak ngelarang lo tersinggung. Menurut gue tersinggung tuh refleks loh, agak kayak ketawa gitu. Kita nggak tahu kan trigger kita apa. Iya. Tiba-tiba kita tersinggung ya gue nggak bisa ngelarang gitu. Kayak kebelet kencing lah. Masa gue mau ngelarang lo kebelet kencing? Lo juga nggak mau kebelet kencing. Tapi kan ada. Cuman boleh dong, lo nggak bukul orang, nggak nyiksa orang, nggak ngancem bunuh, tersinggung gitu. Itu aja argumen gue. Jadi gue sih selalu merasa kalau misalkan ada komika yang menyinggung orang, mending temuin aja. Jangan menghindar, selesain aja masalahnya pakai ngobrol. Karena kalau enggak ntar nggak selesai, ntar dia tuntut apa segala macam. Untuk semua komika yang pernah dilayangkan surat somasi, surat somasi itu kan sebenarnya cuma surat yang menandakan adalah, coba lu minta maaf sama gue, kalau enggak gue lapor ke polisi nih. Itu kan artinya somasi. Benar. Minta maaf sama gue, kalau enggak gue laporin ke polisi. Kalau lu terima surat itu, samperin aja orangnya, tanya aja kenapa lu pengen gue minta maaf. Kalau ternyata dia bener, ya minta maaf. Tapi kalau ternyata dia salah, bilang maaf, gue nggak bisa nurutin permintaan lo. Karena menurut gue sih gue nggak salah. Fair enough ya. Iya. Itu yang terjadi sama Joe Kucing. Gue ketemu sama mereka. Menurut gue nggak salah.
Menurut mereka gue salah. Ini lu sampai ketemu forumnya? Ketemu di forumin. Iya. Mereka berlima marah-marah sama saya. Saya takut ya kalau ini ya, saya mau bahas lebih lanjut. Tapi ketemu Ji. Ketemu. Duduk ini. Jadi konten. Jadi konten. Ya. Kenapa jadi konten? Karena Sorry Ji, ketersinggungan itu apa sih Ji? Maksud gue apa sih? Lu ngomong apa sih sampai mereka? Gue bilang gue benci kucing gembel. Lu benci kucing gembel? Iya, karena tersinggungnya kenapa? Mereka nggak terima gue ngatain kucing gembel. Betul, dan menurut mereka kalau gue ngomong benci kucing itu adalah pernyataan yang berbahaya. Karena mereka, gue ngerti nih sudut pandangnya, mereka setiap hari kerjanya itu nyelamatin kucing-kucing yang, ya. Lu tau gak ada kucing yang suka dililit pakai kawat berduri, ya. Terus disiram air panas. Jadi mereka bilang, gue tuh tiap hari tuh ngeliat kucing-kucing kayak gitu. Gue takutnya kalau lu ngomong lu benci kucing, lu membenarkan orang untuk nyiksa. Terus gue bilang, tapi kan gak bisa jadi tanggung jawab gue dong. Belum tentu mereka nonton stand up gue kan. Jadi ya pokoknya diskusinya di situ lah. Tapi gue tuh bilang gue nggak, kalau kucing minta-minta tuh nggak pernah gue kasih. Soalnya kayak gembel kan suka gitu kan. Lu kasih duit tiba-tiba temen-temennya datang gitu kan. Kucing juga gitu loh Nat. Lu kasih makanan bukannya udah malah balik lagi rame-rame. Kenapa jadi rame-rame? Lu setan. Setan. Bukan setan kucing. Oh itu ya. Itu terus rame banget. Rame banget. Tapi setelah ngobrol clear. Nggak juga, masih banyak yang marah sama gue. Berarti kalau gue bilang gue benci monyet, itu kan opini gue dong. Emang gue gak suka monyet aja, takut nyakar. Itu suka ada yang tersinggung? Bisa ada yang tersinggung. Bisa ada yang tersinggung. Karena apalagi sekarang ya di Indonesia kan lagi ada aktivis yang melarang orang topeng monyet. Karena dia anggap penyiksaan. Iya benar dong. Bisa aja. Wah, si Ornet nih mendukung topeng monyet nih. Enggak, gue benci monyet karena dia dieksploitasi. Iya. Jadi temen monyet kan. Itu lo maksud gue. Iya. Kan monyet binatang harus disayang dong. Iya betul. Iya dong. Iya, bagus sih. HIV. Gak itu jokes. Tapi menurut gue kita ngomong, gue punya temen yang kena kasus gara-gara dia menyinggung komunitas pecinta musang. Pecinta musang, Nat. Gue bahkan gak tahu pecinta musang ada komunitasnya, Nat. Ini bener. Kaget beneran gue. Dia ngomong apa? Dia gak suka musang? Enggak, dia kaget musang ada komunitasnya. Pecinta musang itu ada komunitasnya. Tapi terus ngomongnya ada kayak gini. Ngapain orang jadi komunitas pecinta musang anjing gitu. Nah terus sama merekanya dianggap, oh lu menganggap komunitas pecinta musang tuh anjing gitu. Jadi tersinggung gitu. Cuman kan lucu aja dengar kabar ada yang tersinggung. Iya. Karena mereka ternyata komunitas pecinta musang. Kan kita nggak tahu ya musang ada komunitasnya. Maaf ya komunitas pecinta musang. Tapi itu lucu loh ada komunitas musang. Iya lucu loh. Lucu tau. Soalnya kan segmented ya. Sangat. Indie banget lah tuh ya. Iya. Aduh gue mau ngomong lagi tapi takut mereka tersinggung. Enggak. Tapi pecinta musang, pecinta kodok kan indie lah. Iya. Kalau kucing ada pecinta kodok. Ada ya? Ada. Kodoknya tapi diituin dulu biar. Lu tau gak sih apa? Horomogen apa ya? Yang kita bisa jadi teller gitu. Oh gak tahu gue. Swike gue tahu tuh orang suka makan kodok gue tahu. Ada. Jadi kita katanya kalau mau rilis, kita buka kodoknya terus kita bakar gitu. Terus kita jadi bisa rilis kayak ecit gitu. Yang bener loh. Sumpah Ji, lu nonton Vice deh. Ada Ji. Aneh banget ya? Aneh banget. Iya. Saya pencinta kodok ya. Pencinta kodok. Ada Ji semua. Ntar lu bilang Vice, halomologik apa-apa gitu. Itu katanya dari racun kodok. Terus kita bisa rilis diri kita teller gitu. Tapi abisnya enak. Ini lu lagi enggak Ji. Mabok kodok. Namanya apa? Mabok kodok bukan? Enggak, apa ya? Halomogonik kalau nggak salah, halomogonik. Itu dari kodok. Iya. Kita kenapa ngomongin itu ya? Lucu tapi kan? Lucu. Lucu semua. Ada device, gue nggak bohong. Ini beneran. Ji, stand up lu yang di Istora. Itu kan gue tadi agak susah nyebutin apa? Komoi do menoi. Komoi do menoi. Do menoi. Iya. Komoi do menoi. Iya. Oh iya, jago. Bagus. Katanya dari artinya apa tuh? Artinya objek tertawaan. Objek tertawaan. Iya, itu bahasa Yunani. Betul sekali. Sebenarnya sih gue cuman pengen bilang lewat pertunjukan ini bahwa komedi itu selalu butuh objek untuk ditertawakan. Dan karena selalu ada yang ditertawakan, selalu ada aja yang tersinggung. Jadi udahlah gitu, jangan berharap pelawak nggak menyinggung. Emang dari teorinya aja emang butuh orang untuk diketawain gitu. Iya. Jadi pembahasannya banyak ngomongin soal ketersinggungan, soal kasus tersinggung di Indonesia. Waktu itu kan sempat ada tuh mbak-mbak tersinggung, perempuan tersinggung dibilang mbak sama ojol. Kan pernah rame tuh. Ada ya? Ada.
Aneh banget itu. Aneh banget. Kasus-kasus ketersinggungan selalu aneh, jadi gue bahas. Terus kasus yang menimpa gue. Terus gue berargumen soal ketersinggungan. Jadi terus udah gitu penontonnya gue celah satu-satu. Penonton tuh gue celah-celahin, semuanya gue celah. Kalau gue sebut nanti pada ngamuk. Tapi tema besarnya adalah ketersinggungan. Jadi nanti gue akan ngomongin soal itu. Kenapa lu memilih tema itu? Karena gue resah banget. Resah banget. Sekarang pelawak tuh takut jadi pelawak loh. Kenapa? Takut jadi kasus gitu. Banyak stand up comedian tuh nyisirin video-video stand up mereka tahun-tahun sebelumnya untuk mereka hapus. Takut jadi kasus sekarang. Karena banyak. Boris Bokir pernah rame atas joke 5-6 tahun yang lalu. Oh yang di Batak itu ya? Iya, Raim, betul. Raim Laode baru-baru ini ada kasus sama materi stand up dia 2 tahun yang lalu. Oke. Ali Akbar juga. Jadi orang-orang pada, susah banget ngelawak zaman sekarang ya. Iya, Orang pada tersinggung semua. Jadi gue juga resah. Di saat bersamaan gue juga pengen ngebela mereka, pengen ngebela komedi-komedi lain biar nggak takut ngelawak. Iya. Di sisi lain gue aja juga punya keresahan akut gitu karena gue juga sering orang kan banyak tersinggung sama saya. Iya. Jadi ya yaudah gue pengen ngebahas ini dan ternyata banyak juga pembahasan sampai 2 jam. Jadi ya moga-moga memuaskan lah untuk yang nonton. 4 Desember. 4 Desember di Istora Senayan. Istora Senayan. Betul. Tiketnya udah laku 7.400. Betul. Sisa 100. Iya. Tapi itu yang off air. Lu bisa nonton streaming. Nah itu gue pengen bahas deh. Iya. Berarti yang beli tiket jadi rugi nggak kalau ada yang bisa nonton dari streaming? Rasanya enggak karena nonton lewat streaming sama experience di Istora beda banget. Kayak nonton bola ya? Iya, kayak nonton konser juga. Kita bisa aja nonton di YouTube gitu. Tapi kan ketika kita di sana ikut nyanyi bareng-bareng. Iya. Euforianya beda ya? Iya, beda lah, beda. Okay. Jadi, gua rasa sih harusnya nggak ada yang ngerasa rugi karena kalau lu mau nonton live comedy bisa streaming. Tapi kalau pengen experience duduk di Istora sama 7.500 orang, ketawa, ditunjuk sama gua, itu cuma bisa dirasain sama yang di situ. Oke. Plus lalu kan saya mengundang Anda. Iya. Saya akan datang. Betul. Karena saya kaget loh, Anda stand up 2 jam, saya bingung ya. Iya. Kok bisa 2 jam? Nggak nyabu lagi. Kalau yang nyabu sih kita tahu ya. Iya, kalau nyabu ya udah lah. Ya udah ya, bisa iya. 6 jam malah ya. Iya. 2 jam. Iya bener, gue pernah teleponan orang 3 jam. Iya kan? Iya, lagi nyabu tuh dia tuh si anjing. Lama banget ngucapnya kata gue anjing. Abis itu 3 jam bukan cuma sama gue. Temen-temen gue, lo bisa ditelepon sama dia? Anjing, banyak banget nih orang ditelepon berjam-jam. Nah tapi untuk orang yang datang ke sana, salah satu experience-nya adalah duduk bareng, ngeliat ada Onat, ada ini, itu kan bagian dari experience. Iya. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa datang ke Istora karena mungkin lu di kota lain, atau mungkin lu nggak bisa ninggalin rumah, atau mungkin lu belum vaksin lengkap, atau lu pengen nonton sambil telanjang, lu nonton streaming aja. Streaming. Oke. Nah Ji, ini last question nih. Untuk orang yang nonton stand up lo, karena ini temanya ketersinggungannya, boleh ngerekam nggak? Karena gue ngobrol sama beberapa stand up yang emang kalau mau nonton HP disimpan, nggak boleh. Iya. Jangan. Diusir. Jadi di show gue tuh lu nggak boleh ngeluarin handphone bahkan untuk balas teks. Sumpah lo? Iya. Kalau lu mau balas teks keluar dulu, keluar Istora. Oke. Maksudnya di luar hallnya. Ya. Tapi di dalam nggak boleh ngeluarin handphone. Nanti ada keamanan yang akan ngeliatin. Terus kalau kelihatan handphone lu keluar di laser pointer. Oke. Di mata sekali langsung nggak bisa pijat. Kayak Indonesia Malaysia dulu kiper kayak mau ngambil penalti. Curang. Nah itu peringatan sekali. Lu ngeluarin lagi udah di out. Karena alasannya adalah karena gue tau kadang-kadang mereka niatnya nggak buruk. Iya. Niatnya kayak si Panji lucu nih gitu. Cuman sebuah joke itu kalau misalkan lepas konteksnya, lu taruh di story, terus yang kedengeran cuman si Panji ngomong, emang dasar tuh orang Jawa aneh gitu. Dipotong. Iya, orang ngelihatnya apa-apaan ini terus langsung jadi rame. Nah, sebenarnya sih yang dihindari itu. Iya. Gua rasa sih lu kalau udah di Istora ataupun nonton live streaming udah nikmatin aja pertunjukannya. Ya. Karena kalau lu lepas konsentrasi dan ngeliat ke handphone, nanti lu nggak ngerti joke-nya juga. Udah be in the moment aja lah, nikmatin show-nya. Toh sebenarnya pertunjukannya cuma 2 jam. Insya Allah gue bisa bikin lu puas ketawa. Dan habis itu lu bisa pulang dengan mood yang lebih asik gitu. Apalagi udah lama banget nggak nonton stand up serame itu kan. I'll come, man. Jangan sampai Anda ngoceh doang. Tidak. Saya masih datang. Iya, kan ada nanti saya cari, hai Onat, gitu. Ada lagi mabok kodok, nanti gue gituin. Nat, nanti gue gituin ya, dari Istora ya. Iya. Nat, lagi mabok kodok gak gue gituin. Iya dong. Iya dong. Ji, kita masuk ke